Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan berbagi ilmu pengetahuan dari kisah Kalung Sang Kekasih. Menarik sekali ya judulnya. Ini dari sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Ustadz terkenal Ustadz Dr. Firanda Andirja LC.MA. Beliau menulis Sirah Nabawiyah. Nah, salah satu babnya itu berjudul Kalung Sang Kekasih. Ini bukan bab pertama sebenarnya, cuma bab ini menarik perhatian saya untuk saya baca dan saya bagikan melalui YouTube ini. Nah, Kalung Sang Kekasih. Kisah ini terjadi setelah masa sedih ya. Jadi dari perjalanan hidup Rasulullah SAW itu ada satu masa yang dikenal dengan masa sedih, tahun kesedihan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini merupakan satu benda yang membuat Rasulullah terkenang pada masa-masa indahnya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi bab ini di buku ini berada di jilid 1 di halaman 377. Oke. Jadi sebelum masa kenabian, Rasulullah itu menikahkan putrinya. Waktu itu Rasulullah istrinya masih satu ya, istri pertamanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi sebelumnya itu beliau sudah menikahkan Ruqayyah atau Ummu Kulsum dengan Utbah bin Abu Lahab. Nah, setelah itu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha itu usul kepada atau mengajukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahkan putrinya yang bernama Zainab, untuk dinikahkan dengan Abul As bin Ar-Rabi. Nah, Abul As bin Ar-Rabi ini merupakan keponakan Sayyidatuna Khadijah, yaitu anak dari saudara beliau yang bernama Halah binti Khuwailid. Abul As ini memang waktu itu terkenal pandai berdagang. Beliau juga kaya dan sangat amanah. Sungguh karakter yang luar biasa. Dan Rasulullah pun menyetujui. Akhirnya dinikahkanlah Zainab dengan Abul As bin Ar-Rabi. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Nah, beberapa saat kemudian turunlah wahyu. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW menjadi Rasul untuk menyebarkan agama Islam. Nah, tentu sang kekasih istri pertama Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an, pun menyatakan masuk Islam bersama putri-putrinya, termasuk Zainab, Ruqayyah juga. Ternyata hal ini membuat kaum Quraisy, orang kafir, tidak senang. Maka kaum Quraisy pun berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu yang dilakukan mereka adalah meminta menantu Rasulullah untuk menceraikan istrinya. Jadi kaum Quraisy datang kepada Utbah bin Abu Lahab untuk menceraikan istrinya Ruqayyah atau Ummu Kulsum. Ternyata Utbah bin Abu Lahab ini setuju dengan tawaran itu, tapi dengan syarat. Jadi beliau itu mau menceraikan putri Rasulullah asalkan dinikahkan dengan putri Sa'id bin Al-As. Dan kaum Quraisy pun mengusahakan itu. Akhirnya Utbah bin Abu Lahab pun menceraikan Ummu Kulsum. Jadi menurut kisah dalam buku ini,
keduanya itu sebenarnya belum sempat berhubungan suami istri. Jadi sudah diceraikan karena kedatangan Islamnya. Nah, setelah itu Ummu Kulsum atau Ruqayyah ini dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, kemudian kaum Quraisy masih belum puas dengan itu. Kaum Quraisy menemui Abul As bin Ar-Rabi. Kaum Quraisy juga meminta Abul As untuk menceraikan Zainab. Tapi ternyata Abul As berbeda dengan Utbah bin Abu Lahab. Abul As berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak rela istriku digantikan dengan wanita Quraisy manapun." Luar biasa ya, cinta yang sungguh luar biasa. Jadi dia tidak mau meninggalkan istrinya. Sayangnya Abul As ini saat itu tetap kafir ya, tidak ikut masuk Islam. Namun keduanya tetap tinggal bersama meskipun beda agama. Jadi Abul As dan Zainab tetap tinggal satu rumah waktu itu hingga terjadi perang Badar. Nah, pada perang Badar ini kaum Quraisy mengalami kekalahan yang banyak sehingga banyak dari mereka yang tertawan. Nah, tapi Rasulullah memberi kesempatan ya kepada keluarga mereka untuk menebus tawanan tersebut. Maka datanglah para keluarga mereka menebus anggota keluarga mereka yang menjadi tawanan, termasuk putri Rasulullah sendiri, Zainab radhiyallahu anha. Nah, Zainab hendak menebus Abul As bin Ar-Rabi dengan barang-barang miliknya, termasuk kalung. Nah, kalung tersebut sebenarnya merupakan pemberian hadiah oleh ibundanya, yaitu istri Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sampailah barang-barang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, Sayyidatuna Aisyah itu menceritakan berikut cerita beliau. Tatkala penduduk Mekah mulai mengirim harta untuk menebus para tawanan mereka, Zainab pun mengirim sejumlah harta untuk menebus suaminya Abul As, termasuk seuntai kalung yang dulunya merupakan milik Khadijah yang diberikan kepada Zainab sebagai hadiah pernikahannya dengan Abul As. Tatkala melihat kalung tersebut, Rasulullah SAW sangat terenyuh. Beliau kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Wahai, kiranya kalian membebaskan tawanan yang hendak dibebaskan Zainab secara cuma-cuma dan mengembalikan segala tebusan yang dikirimnya." Maka para sahabat pun berkata, "Baiklah wahai Rasulullah." Jadi semua barang-barang yang dikirim oleh Zainab dikembalikan semua, termasuk kalung tersebut. Karena kalung tersebut mengingatkan Rasulullah SAW kepada istri pertamanya, cinta pertama beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka para sahabat pun mengembalikan. Akan tapi sebelum membebaskan Abul As, Rasulullah itu mengambil janji dari Abul As agar Abul As membiarkan Zainab pergi ke Madinah. Rasulullah juga mengirim Zaid bin Harithah dan seorang sahabat lainnya dari Ansar untuk menjemput Zainab. Jadi beliau, Rasulullah SAW, berpesan kepada mereka berdua, "Tunggulah di lembah Ya'juj hingga Zainab melewati kalian berdua, lalu temanilah ia hingga sampai ke Madinah." Jadi itu ya kisah tentang kalung istri pertama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan beliau pada kisah cinta pertamanya. Nah, istri pertama Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah ini memang sangat dicintai Rasulullah karena sebab beberapa alasan.
beberapa sebab ya. Yang pertama tentu karena beliau adalah cinta pertama Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua, beliau juga ibu dari anak-anak Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ini orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengorbankan segalanya demi dakwah Rasulullah SAW. Beliau juga dikenal sebagai wanita yang tegar, juga seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya. Ya, itu kisah kalung sang kekasih ya, yang ada di buku Sirah Nabawiyah karya Ustadz Dr. Firanda Adirja LCMA ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.